Kalau saudara melihat saya pakai hijab atau saudara melihat saya pakai tudung, pertama saya adalah seorang murtadin. Ingat, saya adalah seorang murtadin. Saya orang muslim yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Tuhan pakai hidup saya untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi Yudea sampai ke Samaria. Dan puji nama Tuhan, melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam sosial media ini, banyak jiwa yang melayani, banyak jiwa yang terberkati, banyak jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Semakin banyak jiwa yang percaya, semakin banyak penghujatan. Haleluya. Yang dihujat bukan orang percaya, tetapi saya terus dihujat. Bukan cuma dihujat, saudara kekasih, tapi mereka begitu banyak menjapri saya, mengancam saya, mengeduh. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya tetap kuat. Sampai hari ini saya dapat berdiri, semua karena pekerjaan Tuhan. Baiklah, firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop hiasan kepala wanita. Biar saudara paham bahwa hijab itu milik siapa. Hijab itu milik siapa? Amin. Supaya saudara juga paham bahwa hijab itu milik siapa. Ya, jangan suka ngaku-ngaku deh, berhenti ngaku-ngaku. Ingat, Ismail diberkati anak cucu dan melahirkan 12 keturunan. 12 raja-raja besar. Tetapi Ismail tidak pernah diberkati tanah oleh Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini mendengarkan begitu banyak perpecahan dari luar sana, saudara kekasih, begitu banyak saudara kita dengarkan kabar-kabar yang terjadi perang di mana itu karena apa? Perebutan wilayah. Karena Ismail tidak pernah dijanjikan tanah oleh Tuhan. Ismail tidak pernah dapat warisan tanah dari Tuhan. Tetapi Ismail dijanjikan oleh Tuhan bagaimana dia juga akan mewarisi berkat Tuhan, yaitu dia akan mewariskan 12 raja dari keturunan Ismail, dan mereka akan beranak cucu dan menjadi bangsa yang besar. Itulah. Jadi kalau hari ini saudara melihat saya pakai jilbab, karena berkat Abraham telah jatuh. Bukan telah jatuh, berkat Abraham telah menghampiri diri saya. Saya telah menerima berkat Abraham. Dan bukan cuma itu saja. Kalau Ismail hanya diberkati jasmani bukan rohani, tetapi hari ini berkat Bapak Abraham telah saya terima, yaitu berkat jasmani dan rohani. Berkat jasmani dan rohani yang saya peroleh, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya diberikan kesehatan. Satu, itu berkat jasmani. Saya diberikan hati yang bersukacita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau gitu apa yang menyebabkan orang murtad? Satu, pendidikan orang tua. Yang kedua, dia nggak bisa berkomunikasi sama orang tuanya, dan dia kemudian punya orang yang lain yang ngajak dia, atau punya teman-temannya yang memberikan masukan-masukan pada dia sehingga dia menjadi yakin. Yang ketiga, hampir sama dengan yang kedua, tapi ini benar-benar ada teman-temannya aktif yang ngajak dia. Nah, kalau ini yang harus dilakukan adalah memang yang ngajak diskusi juga teman-temannya sekalian. Kalau itu pun kalau masih mau diajak diskusi. Maka balik lagi, sebenarnya ini bisa ditanggulangi kalau seandainya kita punya relationship yang baik dengan anak-anak kita. Kita nggak bisa nyalain anak-anak kita sebenarnya, teman-teman sekalian, karena kita duluan hidup daripada mereka. Kita harusnya yang lebih paham daripada mereka. Berkali-kali ketika saya masih kecil, saya protes. Kenapa orang tua saya begini? Kenapa orang tua saya begitu? Dan dalam satu titik itu benar, dan dalam titik yang lain itu salah. Salahnya di mana? Salahnya ya karena tugas anak-anak itu adalah memahami orang tuanya dan berbakti pada mereka. Tapi kan saya nggak kenal Islam pada waktu itu. Tapi tugas orang tua, teman-teman sekalian, lebih berat. Karena itulah namanya orang tua. Karena dia lebih tua daripada anaknya. Mereka harusnya sudah pernah mengalami apa yang dialami oleh anaknya. Harusnya mereka tahu bagaimana cara memahami anak-anaknya. Karena itulah mereka jadi orang tua. Maka jadi orang tua itu harusnya lebih banyak belajar. Karena mereka harus tahu bagaimana cara untuk mendidik anak-anaknya agar tidak seperti mereka dulu atau apapun yang mereka sesali. Dulu saya merasa bahwa dalam keluarga saya ada beberapa kritik. Saya perbaiki dalam keluarga saya. Artinya saya bilang pada waktu saya masih kecil, ketika saya melihat fakta yang demikian, saya bilang pada diri saya sendiri, saya tanamin pada diri saya sendiri, besok kalau saya punya istri, saya nggak akan begitu. Kalau saya punya anak, saya maunya begini. Itu adalah maksudnya belajar. Tapi balik lagi, nah kenapa orang kemudian bisa murtad? Kenapa ada orang kemudian bisa kemudian dapat hidayah, ada orang yang murtad? Karena dia menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan faktor orang tua ini penting sekali. Yang kedua adalah dia mendapatkan referensi-referensi yang gak ada yang menjelaskan pada dia. Yang ketiga, dia kemudian berteman dengan orang-orang yang salah, yang senantiasa menguatkan dia dalam kesalahannya itu. Persis seperti di dalam Al-Quran. Allah katakan, wa minan nasi mayakulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman tapi sebenarnya dia tidak. Dia merasa memperbaiki padahal dia merusak. Kan seperti itu sebenarnya. Simpel saja. Nah, karena itulah ada orang-orang yang mulai mempertimbangkan. Karena masuk referensi-referensi yang salah, referensi itu ibarat bahan-bahan makanan teman-teman sekalian. Kalau saya mau masak makanan yang sehat, tapi bahannya masakan-masakan yang nggak sehat, ya nggak bisa dimasak, nggak bisa dikombinasi. Tapi kalau misalnya bahan-bahan yang buruk itu sudah ada di sono, lalu kemudian punya niat dikit aja, jadi. Maka dia kemudian pindah dalam agama yang lain. Karena bahan-bahannya sudah ada di situ. Referensi-referensinya semua referensi buruk. Jadi itu yang bisa menyebabkan orang-orang jadi kemudian murtad. Bacaannya bacaan liberal. Pemikirannya pemikiran liberal. Yang di-follow orang-orang liberal. Temen-temennya juga liberal. Ngomongannya untuk apa sih agama? Lihat tuh orang-orang Jepang. Nggak punya agama tapi mereka baik. Lihat tuh orang-orang yang lain. Mereka agamanya bukan Islam tapi mereka baik. Tapi kenapa lihat orang-orang Islam semuanya pemarah? Semuanya kemudian orang-orang kayak begini. Semuanya munafik dan segala macam. Pas ketemu orang kayak tadi ya sudah. Makanya ada orang yang bilang bahwa orang-orang yang bukan muslim tuh nggak bisa baca Quran. Mereka nggak bisa baca hadis, tapi mereka baca kamu. Mereka baca saya. Dan saya yakin, saya sadar betul, saya bukan role model di dalam Islam yang baik. Banyak orang-orang yang mungkin ketika ngelihat Islam jadi takut gara-gara saya. Iya, saya akui. Banyak orang kemudian nggak serak dengan Islam gara-gara saya. Iya, saya akui. Saya sampai sekarang masih belajar untuk jadi role model yang terbaik di dalam Islam. Tapi teman-teman sekalian, yang mau saya kasih tahu adalah, kita adalah semua agen di dalam Islam. Kita menunjukkan apa yang kita baca di Al-Quran dan di As-Sunnah. Jadi, kalau ada orang-orang yang kemudian gara-gara akhlak kita, kemudian menimpakan akhlak kita pada Islam, aduh, itu sangat menyesal sekali. Tapi kalau ada orang yang ditunjuki Islam oleh karena akhlak kita, Masya Allah. Berarti Allah menggunakan kita untuk berbicara dengan pembicaraan Al-Quran. Allah menggunakan kita untuk menjadi wakil Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah, Alhamdulillah. Balik lagi teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya kita menemukan ada orang-orang yang sangat kita sayangi, sangat kita pedulikan, dan kita pengen mereka untuk dapat cahaya Islam. Kita pengen mereka dapat hidayah Islam. Bagaimana caranya untuk kemudian mentransfer itu? Balik lagi, referensi. Itu yang membuat mereka berpikir seperti apa. Masukkan referensi-referensi yang baik. Tampilkan akhlak yang baik pada mereka. Kalau utang ya bayar, kalau janji ya ditepati, kalau ada yang bisa dibantu ya dibantu. Tapi Ustadz, mereka tuh nuntut kita untuk toleransi pada mereka dengan perkara-perkara yang diharamkan. Ya kalau kayak gitu ya jangan ikut-ikutan. Tapi ya jangan dimarahin. Tapi ya jangan kasar. Kita boleh nolak ketika diajak minum minuman keras. Tapi ya jangan kasar. Kita boleh berkata bahwa kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi ya jangan dengan ngegas. Itu maksudnya. Jadi tunjukkan hal-hal yang baik. Berikan referensi-referensi yang baik. Buku-buku bisa diberikan pada mereka. Tunjukkan video-video yang baik. Semua referensi-referensi itulah yang insya Allah akan membuat orang jatuh cinta dengan Islam. Jadi itu teman-teman sekalian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan yang berharga, minimal bagi diri saya pribadi, bahwa referensi itulah yang akan menyebabkan orang berpikir berbeda tentang sesuatu. Referensi itulah yang membuat mereka senang atau mereka benci dengan Islam. Dan mudah-mudahan kita bisa menunjukkan referensi yang terbaik. Lah kalau ada teman saya yang sebaliknya Ustadz, tadi kan kalau ada orang yang pengen masuk Islam, kalau misalnya ada orang yang sekarang murtad gimana Ustadz? Kita doakan. Kita doakan, kita bantu supaya dia bisa dapat lagi keindahan Islam. Jangan dibully, jangan dimaki, jangan dibenci, jangan dijauhi. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Kita lakukan apapun yang mampu semaksimal mungkin kita lakukan. Karena bagaimanapun dia adalah tetap saudara kita. Saudara bukan hanya seiman tapi manusia itu juga saudara.